Nama saya Ahmad Gufron. Saya akan menjelaskan tentang struktur pengetahuan ilmiah. Pengetahuan berkembang dari rasa ingin tahu yang merupakan ciri khas manusia, karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan secara sungguh-sungguh. Manusia mampu mengembangkan kemampuan yang spesifik yang menyangkut daya cipta, rasa, dan kerasa. Nah, dari apa yang tadi saya ucapkan, kita ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan pengetahuan dan sumber pengetahuan? Apa itu? Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memiliki syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat yang dimiliki oleh pengetahuan ilmiah adalah harus memiliki objek tertentu, formal dan material, dan harus bersistem, harus runtut. Oleh karena itu, jelas bahwa pengetahuan ilmiah bersumber dari dua sumber pengetahuan, yaitu yang pertama adalah penalaran. Penalaran adalah proses pemikiran yang logis untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan fakta yang relevan. Terdapat tiga jenis penarikan kesimpulan, yakni berdasarkan logika induktif, logika deduktif, dan logika abduktif. Yang pertama, logika induktif. Penalaran induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus menuju sesuatu yang umum. Misal, kita punya fakta bahwa kambing punya mata, kucing punya mata, demikian juga anjing mempunyai mata. Dari kenyataan-kenyataan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa binatang mempunyai mata, ya kan? Nah, itu adalah logika induktif. Yang kedua, logika deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu proses pemikiran yang berpijak dari suatu yang umum menuju hal-hal yang lebih khusus untuk mencapai suatu kesimpulan. Yang ketiga, logika abduktif. Abduktif melakukan penalaran dari sebuah fakta ke aksi atau kondisi yang mengakibatkan fakta tersebut terjadi. Misalkan, kita mengetahui bahwa seorang yang bernama Sam selalu mengendarai mobilnya dengan sangat cepat ketika saat mabuk. Maka pada saat kita melihat Sam mengendarai mobilnya dengan sangat cepat, maka ia berkesimpulan bahwa Sam itu sedang mabuk. Itu adalah logika abduktif. Itu tiga tadi adalah jenis penarikan kesimpulan. Yang pertama itu ada logika induktif, yang kedua ada logika deduktif, yang ketiga ada logika abduktif. Tadi pengetahuan ilmiah bersumber dari dua sumber pengetahuan. Yang pertama adalah penalaran, dan yang kedua ini adalah panca indera. Panca indera dianggap sumber pengetahuan yang paling utama yang dimiliki manusia untuk mengenal objek-objek, baik yang di luar maupun di dalam dirinya. Panca indera dianggap alat yang paling utama untuk memperoleh pengetahuan yang bersumber dari pengenalan atau pengalaman indrawi. Panca indera dianggap alat yang paling utama untuk memperoleh pengetahuan yang bersumber dari pengenalan atau pengalaman indrawi. Ini disebut dengan pengetahuan empirik. Setelah tadi saya menjelaskan tentang apa itu ilmu pengetahuan, apa itu yang dimaksud sumber-sumber pengetahuan dari mana, saya akan menjelaskan tentang struktur pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang diproses dengan metode ilmiah dengan memenuhi syarat-syarat keilmuan. Sedangkan menurut
Posen, pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang terorganisasi dengan sistem dan metode berusaha mencari hubungan-hubungan tetap di antara gejala-gejala. Itu menurut Posen. Kesimpulannya, bahwa pengetahuan ilmiah itu adalah pengetahuan hasil penyesuaian terhadap kenyataan yang diperoleh dengan metode ilmiah dan memenuhi syarat-syarat keilmuan. Oleh karena itu, pengetahuan ilmiah sering diistilahkan dengan ilmu. Ilmu sebagai sekumpulan pengetahuan sistematik terdiri dari komponen-komponen yang sering berkaitan atau dikoordinasikan agar dapat menjadi dasar teoritis atau memberi penjelasan yang termaksud. Saling keterkaitan di antara segenap komponen itu merupakan struktur dari pengetahuan ilmiah. Struktur pengetahuan ilmiah mencakup 1. Objek sebenarnya. Yang kedua, ada bentuk pernyataan. Yang ketiga, ini ada ragam proposisi. Yang keempat, ada ciri pokok. Ada yang kelima, pembagian sistematis. Kesimpulannya adalah pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memiliki syarat-syarat ilmiah. Adapun syarat-syarat yang dimiliki oleh pengetahuan ilmiah adalah harus memiliki objek tertentu, baik formal dan material, dan harus bersistem urut. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan hasil penyesuaian terhadap kenyataan yang diperoleh dengan metode ilmiah dan memenuhi syarat-syarat keilmuan. Oleh karena itu, pengetahuan ilmiah sering diistilahkan dengan ilmu. Ilmu sebagai sekumpulan pengetahuan sistematik terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan dan dikoordinasikan agar dapat menjadi dasar teoritis atau memberi penjelasan yang termaksud. Saling berkaitan di antara segenap komponen itu merupakan struktur dari pengetahuan ilmiah. Sekian, terima kasih.